maka Allah akan cukupkan itu. Cukup itu kan bahasa Allah, bukan cukup versi saya. Kalau cukup versi kita Mas Roni, nasi sepiring kita makan berdua cukup, tapi untuk makan berlima nggak cukup Mas Roni. Ber-20 nggak cukup. Tapi kalau Allah yang mengatakan cukup, udah melingkup alam semesta gitu. Jadi cukupnya Allah sebenarnya kaya rayanya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah, bersyukur ke Allah selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa terus saling mengedukasi, saling silaturahmi meskipun dalam bentuk video atau online seperti ini ya. Saya mendoakan Anda semuanya ya, yang punya aktivitas usaha apapun itu, dagang atau apapun bisnisnya, dilancarkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Terus yang terpenting nih, khusus buat teman-teman yang ngerasa punya kewajiban, tulus dari hati saya yang paling dalam mendoakan Anda semuanya tak terbatas agar Allah lunaskan dengan cara seajaib mungkin dan sebahagia mungkin, amin ya rabbal alamin. Baik Mas Roni, nah, masih dengan Mas Roni ini luar biasa, alhamdulillah selalu diberikan kesehatan, kesempatan Mas Roni ya. Melanjutkan segmen yang kemarin, kayaknya ini menarik untuk selalu kita bahas nih, estafet ya, kita belajar membahas dari satu hal ke hal berikutnya yang insya Allah ini terkait kan, seperti itu Mas Roni ya. Silakan Mas Roni, barangkali ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan. Ya, ini kebetulan banyak sekali yang chat juga ke saya, nitip pertanyaan nih untuk disampaikan ke guru kita, Saudara aja. Nah, sekaligus mungkin ternyata ini mungkin juga akan menjelaskan apa sih bedanya yang disampaikan Mas Bagus dengan yang mungkin kebanyakan disampaikan di luar sana, seperti itu Mas Bagus. Jadi kan gini, kalau di luar itu kan banyak, atau sekarang mungkin yang lagi rame itu kan juga terkait pembahasan law of attraction nih, atau hukum tarik menarik ya. Nah, dulu kan Mas Bagus juga sering tuh membahas terkait loa gitu. Namun kan akhir-akhir ini lebih cenderung ke rahasia keajaiban doa. Dual itu sebenarnya sama atau tidak? Kemudian apa sih sebenarnya istimewanya rahasia keajaiban doa dibandingkan dengan law of attraction itu sendiri? Oke. Baik, terima kasih Mas Roni, dan sampaikan salam terima kasih saya juga kepada si penanya ya. Kita mendoakan satu sama lain agar Allah berikan hidayah yang terbaik lah untuk kita, supaya kelangsungan hidup semakin baik setiap harinya. Begini, harus saya akui bahwa channel Gus Baraja yang sedang Anda tonton saat ini besar karena law of attraction ya. Walaupun baru berapa puluh ribu, tetapi menurut saya itu luar biasa sudah ya, patut disyukuri. Kalau teman-teman memperhatikan apa yang saya sampaikan di setiap video saya, tidak semua dari komponen loa saya sampaikan di sana. Kalau saya tidak menyampaikan, berarti ada sesuatu yang perlu saya pertimbangkan, begitu Mas Roni. Ya, semoga menjawab buat teman-teman yang bertanya dengan pertanyaan yang sama nih. Tidak semuanya saya sampaikan. Artinya, kalau bertanya perbedaannya, sudah kelihatan ada yang disampaikan dan kemudian ada yang tidak disampaikan. Di channel YouTube lain yang membahas dengan tema yang sejenis, dia mengupasnya luar biasa. Tetapi yang dia kupas, saya tidak kupas. Bukan berarti saya tidak mau mengupas, tetapi saya perlu pertimbangkan keilmuan itu. Banyak hal sebenarnya. Setidaknya saya akan berikan satu contoh. Kita bicara dari hati ke hati. Kita cek psikologis kita. Kalau di loa, itu spesifikasi dalam berdoa itu kan penting. Sama di rahasia keajaiban doa saya juga demikian. Tetapi ada satu hal yang perlu saya pertimbangkan ini ya. Kayak saya kasih contoh saja. Satu hal. Bukankah di law of attraction atau hukum tarik menarik spesifikasinya sampai kepada waktunya, betul Mas Roni? Ya, betul. Katakanlah 2022. Kalau saya mengatakan 2022,
berarti finishnya adalah Desember. Oke Mas Roni? Ya. Oke. Ketika Allah berkata lain, katakanlah Allah berkata lain, Desember tidak terjadi. Saya tanya secara psikologis, sejujur-jujurnya, kemungkinan besar bagi mereka pemula dalam law of attraction akan merasakan satu hal, kecewa. Kan begitu? Di rahasia kajian doa, dengan tidak bermaksud untuk membandingkan, di rahasia kajian doa, saya tidak demikian. Saya mengolah pikiran mereka, saya mengolah atau mengajak rasa mereka, hati mereka bersandar sepenuhnya kepada Allah, dengan tidak mendikte sampai sedemikian gitu loh kepada Allah. Jadi kembali lagi kepada esensinya doa. Nah, kalau pertanyaannya adalah persamaan, ya oh iya sama, saya perlu akui. Law of attraction itu pada esensinya, pada intinya itu bicara doa. Kalau saya vulgar di sini, rahasia keajaiban doa, karena memang kita sedang mengungkap keajaiban di mana di luar tidak terungkap itu. Makanya saya bilang ini sir, rahasia. Ketika sudah masuk ya bukan rahasia lagi begitu. Tetapi sama-sama dengan doa. Intinya apa? Saya mengolah perasaan teman-teman di rahasia keajaiban doa itu agar tidak menekan psikologisnya. Jadi saya mau ketika teman-teman berdoa atau begini, bukan saya mau terkesan egois ya, atau agar teman-teman di saat berdoa itu benar-benar Allah, Tuhan yang punya alam semesta. Jadi fokus saja pada apa? Pada pembenahan dirimu. Jadi ada terapi luka batin dan lain-lain, komplit di sana Mas. Komplit di sana. Panjang sekali, kita akan habis satu minggu kita bahas ini sebenarnya. Tetapi perbedaannya bisa dilihat di situ. Kenapa mereka harus belajar di rahasia keajaiban doa. Dan saya membuka pintu teman-teman yang sudah belajar loa. Kalau bagi para pembelajar kan semua ilmu disaring Mas. Ya kan? Ya. Walaupun sejatinya saya menyadari Mas, saya menyadari bahwa kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Setidaknya di pembelajaran saya selalu melibatkan Allah. Itu jawabannya Mas. Ya. Nah terus kalau kita punya impian nih, kita punya keinginan agar impian itu cepat terwujud, mana yang kita pakai nih? Kita pakai loa atau kita gunakan rahasia keajaiban doa itu sendiri? Oke, baik. Dalam upaya untuk mewujudkan impian kita bisa lebih cepat untuk terrealisasi. Iya, baik. Agak nyenggol pada jawaban yang pertama sebenarnya, karena menurut saya arah pertanyaannya ke situ. Saya sudah membaca ke situ. Jadi luar biasa teman-teman yang bertanya itu. Menurut saya ini bukan pertanyaan, tapi permintaan orang, semua manusia Mas Roni. Bagaimana agar doa saya cepat dikabulkan? Lalu saya harus menggunakan ilmu yang mana, kan begitu Mas Roni? Iya. Ilmu loaka atau ilmu rahasia keajaiban doa? Iya betul. Kan begitu ya? Iya. Sepanjang yang saya tahu Mas Roni, saya nggak tahu di law of attraction atau hukum tarik menarik ini berpendapat demikian atau tidak, saya juga nggak tahu terlalu persis sih. Doa itu dikabulkan pertama karena kesadaran, tapi saya kurang menarik tuh kalau membahas itu karena panjang di situ ya. Intinya sadarkan dulu diri kita bahwa diri kita hamba, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sangat menarik yang perlu kita bahas adalah kok harus rahasia keajaiban doa, gitu kan? Kalau di rahasia keajaiban doa itu pertama pasti sudah melibatkan Allah. Kesadaran yang saya maksud adalah sadar bahwa diri kita hamba. Ya kan? Yang namanya manusia sudah Allah berikan predikat loh. Saat dia lahir, kalau bahasa motivasinya adalah pemenang. Kalau bahasa kita lebih tertarik menggunakan istilah dari Quran saja. Khalifah, pemimpin. Ya kan? Kalau pemimpin berarti kan ada yang dipimpin. Nggak usah jauh-jauh, yang dipimpin adalah diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah bilang pemimpin ini, nggak usah. Kita sedang memimpin, karena memang kita sedang bertarung dengan diri kita sendiri. Ayo kita cek deh. Setiap hari pikiran kita dengan hati kita atau dengan prinsip kita berantem kok. Berantem kok sebenarnya. Nah, kalau di rahasia keajaiban doa, saya ingin mengajak mereka damai dulu satu. Jadi anggap saja ini kita bicara kualitas doa. Ya, anggap saja kita bicara kualitas doa. Saya lebih suka mengambil referensi dari sesuatu yang sebenarnya pada dasarnya kita yakini, Mas.
Dalam hal ini kalau misalkan kita mau pakai dari bahasa Quran saja, saya lebih tertarik menggunakan ayat 1000 dinar dari At-Tolak, ya. Banyak udah semuanya pada tahu, tapi saya nggak yakin juga semuanya meyakini ini. Nah, mudah-mudahan dengan kalimat atau jawaban saya yang sangat pendek mungkin ini bisa membuka kesadaran. Saya tadi sempat nyenggol bahwa kesadaran itu yang paling penting, ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi tentang kesadaran, tetapi sedikit saja tentang ayat 1000 dinar ini akan menunjukkan kesadaran atau membuka kesadaran kita. Kalimat yang pertama, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nanti bisa cari saja itu di At-Tolak, ya. Kemudian setelah itu Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Saya lebih tertarik kalimat yang terakhir. Ketika engkau bertawakal, menyerahkan seutuhnya masalahmu ataupun keinginanmu ke Allah, maka Allah akan cukupkan itu. Cukup itu kan bahasa Allah, bukan cukup versi saya. Kalau cukup versi kita, Mas Roni, nasi sepiring kita makan berdua cukup, tapi untuk makan berlima nggak cukup, Mas Roni. Ber-20 nggak cukup. Tapi kalau Allah yang mengatakan cukup, udah melingkup alam semesta, gitu. Jadi cukupnya Allah sebenarnya kaya rayanya kita, Mas Roni. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana atau yang mana yang harus digunakan, gitu kan? Ketika ingin percepatan dalam doa, intinya percepatan supaya cepat, pakai yang mana, kan begitu? Yang menurut saya kembali lagi kepada esensinya. Kalau saya bilang harus ikut rahasia keajaiban doa, entah kenapa nanti ada yang berpikir, oh saya jualan dan lain-lain. Enggak, saya hanya memberikan satu choice, satu pilihan. Bahwasanya kalau di rahasia keajaiban doa itu yang terakhir tadi yang saya pakai dari ayat 1000 dinar itu. Udah deh, pasrahkan semuanya ke Allah. Kamunya fokus pembenahan, fokus kapasitasmu. Kan yang ngabulin Allah, jangan ambil kapasitasnya Allah. Nah, di situ kita mengajarkan tentang itu kan, Mas Roni. Mas Roni tahu sendirilah yang nemenin saya. Kemudian kalau kita fokus pada berbenah diri, otomatis kan orang baik akan dapat kebaikan. Kan itu prinsip yang kita pakai dari dulu sampai sekarang. Yang kita tanam itu yang akan kita petik buahnya, kan begitu. Jadi sudah fokus pada pembenahan. Kalau di rahasia keajaiban doa mengajarkan tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, pribadi baik itu kan banyak luas tuh. Bersyukur untuk diri sendiri, mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, kemudian bersedekah. Dijelaskan juga ilmu sedekah seperti apa. Panjang kali lebar, kalau kita bongkar di sini laptop kita mati, Mas Roni. Begitu ya. Untuk untuk ingin tahu lebih jelasnya, saya sudah membuka satu ruang di mana ini sangat eksklusif dengan peserta yang sangat kita batasi, Mas Roni, ya. Dengan pertemuan yang cukup singkat, artinya tidak terlalu berkali-kali. Yang penting esensi dari keilmuannya, targetnya itu sampai dalam hati mereka. Jadi ketika mereka out dari kelasnya, out dari seminarnya, mereka bisa praktek. Itu target kita. Gitu. Seperti itu, Mas Roni. Semoga menjawab. Ya, insya Allah sih menjawab ya. Nah, kemudian ada juga nih yang bertanya nih, kenapa kita harus ikut kelasnya nih atau ikut pembelajarannya? Apakah dengan nonton video di YouTube itu nggak cukup ya, Mas Bagus ya? Sangat tidak cukup loh. Karena banyak komponen yang harus kita pahami. Dan setiap komponennya itu cukup memakan waktu dan memakan konsentrasi. Ya, saya berharapnya sebenarnya di YouTube sudah bisa. Ya kan? Tetapi kan pola pikir kita dibangun dari doktrinan yang berbeda, Mas Ron. Ada yang dibangun dengan pola kemiskinan dalam tanda kutip ya. Gitulah. Ada yang dibangun dengan pola kekayaan tetapi tidak menggunakan kesadaran. Jadi yang kaya yang miskin sama-sama ingin belajar dan harus belajar sebenarnya. Manfaatnya apa begitu? Manfaatnya apa? Saya mengulang ini di setiap seminar, saya mengulang ini. Ketika kalian benar-benar paham ilmu ini, estafet. Kalian bisa share kepada anak kalian, istri kalian, cucu kalian, saudara kalian. Jadi penting banget. Karena belajar ini tidak melulu tentang ingin kaya, Mas Ron. Tetapi ingin belajar bagaimana menimbulkan kesadaran. Oh,
yang kesadaran yang saya maksud adalah ketika saya berbuat ini, saya paham untuk ini dan saya akan dapat ini, gitu loh Mas Roni. Di bahasa mereka mungkin mindfulness, saya nggak terlalu kena karena hampir seluruh subscriber dan seluruh peserta saya mengatakan, Mas Roni juga sadar akan ini. Pertama, pembelajarannya unik, ya, terapi dan lain-lain itu komponennya komplit banget di sana. Kemudian yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Kalau dekat sama Allah yang punya alam semesta, mestinya apapun yang diminta Allah akan ijabah. Semoga menjawab, Mas Roni. Ya, mungkin untuk sesi ini cukup dulu Mas Bagus, karena mungkin sudah mewakili pertanyaan dari teman-teman. Nah, nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin dibahas, nanti bisa chatting saya. Nanti akan kita bahas lagi mungkin di lain kesempatan besok. Mungkin kita siapkan lagi materi ataupun jawaban dari pertanyaan teman-teman. Ya, sebisa saya sesuai dengan keilmuannya akan dibantu untuk menjawab, insya Allah. Seperti itu. Dan informasi terakhir Mas Roni, untuk event yang 1 tahun kita close, Mas Roni. Oh, berarti jadi kita langsung bergerak di eksklusifnya. Oh, ada program baru berarti ini ya? Iya, program baru, dan ini berlaku untuk siapa saja, baik teman-teman yang sudah mengikuti kelas ataupun yang belum mengikuti kelas. Eksklusif banget dan pesertanya terbatas. Nanti kita batasi, Mas. Nanti kita batasi. Oh, gitu. Iya, semakin serius, semakin mudah untuk diserap ilmunya. Seperti itu, Mas Roni. Amin. Siap. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk mengetahui seperti apa yang saya maksud tadi, pembelajaran tentang rahasia keajaiban doa secara spesifik atau detail, kamu bisa langsung samperin di deskripsi, linknya sudah tertera di sana ya, atau di layar monitor ini insya Allah akan muncul nanti ya. Jadi tinggal diklik, nanti akan terkoneksi ke WA-nya admin. Terima kasih Mas Roni, kita tutup. Saya ucapkan banyak terima kasih dulu ke Mas Roni yang sudah menjadi wasilah pertanyaan teman-teman sehingga sampai ke saya. Kemudian saya juga berterima kasih atas waktu dan kesempatannya teman-teman yang menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Gus Baraja Al-Fakir, Ad-Dhaif Filallah, si miskin ilmu, lemah dalam pengetahuan. Ini kesaksian saya kepada Allah. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih banyak Mas Bagus untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.